target apa sih di 2014 sampai 2019? Apakah 1 atau 2 perda itu, tetapi itu betul-betul dilihat, misalnya. Itu satu dari kebijakan. Atau kita bisa berelasi dengan eksekutif, kan nggak cuma ke legislatif, tapi ke Pemda. Itu apa? Nah, ini mungkin yang perlu dilibatkan. Nah, yang ketiga, ini memang dilematis ya. LSM kadang-kadang teman-teman ngapain kita deketin sama bupati atau ke anggota DPR, kebanyakan juga dia dinasti, udah jaga jarak, oh dia kan istri gubernur, istri bupati, udah pasti nggak ngerti bagaimana ya gitu. Ini yang kita juga harus lihat, memang dia di situ dari dalam, memang dia mungkin kapasitasnya berbeda, tetapi pada saat existing sekarang dia belum yang menjadi agen di situ. Kapital keluarga saya, tapi saya sendiri tidak memiliki kualitas. Mungkin orang akan bilang, oh pilih Nini, dia cucunya ini. Kalau orang tanya lagi, apa kualitasnya Nini? Apa yang sudah dilakukan ini untuk masyarakat? Tidak tahu. Bagi saya, nepotisme itu boleh, asalkan dibarengi dengan kualitas yang mumpuni. Kita kan nggak mungkin, saya nggak akan mungkin bilang, wah jangan bawa nama keluarga besar saya, tidak mungkin. Karena memang saya lahir di situ, saya tidak bisa memilih saya lahir di siapa. Saya tidak bisa memilih saya akan hidup di keluarga mana. Tapi kualitas diri harus yang terpenting. 2008 menjelang 2009, saat itu saya masih kuliah di Amerika. Saya mendapat telepon langsung waktu itu di Amerika untuk maju lagi untuk menjadi 3 partai. Agak GR juga nih, 3 partai loh yang melamar saya. 3 partai melamar saya untuk masuk jadi caleg kabupaten. Saat itu sampai bilang gini, tidak usah pulang Mbak Nini, biar keluarganya saja yang kampanye. Karena saat itu 2008-2009 waktunya pemilu, dan saya baru akan selesai Mei 2009, jadi 1 bulan setelah pemilu. Lagi-lagi saya mengatakan tidak, karena saya belum melakukan apapun untuk masyarakat. 2009 saya pulang, saya asli Banyuwangi, lalu saya kembali ke Jogja, tempat saya kuliah S1, saya kembali ke Jogja untuk ngambil S3. Salah satu alasan kenapa saya langsung kuliah S3, karena saya ingin melarikan diri untuk di-pressure untuk masuk politik. Saya nggak mau. Ternyata pelarian diri saya selama di Jogja tidak berhasil. Karena beberapa partai tetap PDKT ke saya dan sebagainya. Finally, kenapa saya mengatakan iya untuk jadi DPR? Itu saya mengatakan mensubmit formulirnya itu the day before the deadline. Jadi 1 hari sebelum deadline itu baru saya masukkan form saya. Salah satunya menjadikan saya mengatakan iya, saat itu saya pernah menjadi evaluator konsultan di Search for Common Ground, hanya sekitar 15 hari ya. Leli ini yang menjadi yang membuka saya saat simple kan, yang mempunyai email. Saya nggak ngomong website, saya hanya ngomong email. Berarti ini mengindikasikan tidak ada satupun dari mereka yang melek teknologi. Email hadirin, yang anak saya kelas 4 kelas 5 SD sudah punya email. Bukan hanya di Jatim, di banyak beberapa kabupaten, di beberapa provinsi. 6 ya, saya harus keluarkan NPWP saya. Ya, saya punya rumah di Jogja. Tapi karena saya memang sejak S1, S3 saya kuliah di Jogja. Masa orang jadi suruh jadi kontraktor terus pindah kontrak. Nah, lesson learn yang harus kita lakukan pertama adalah menghilangkan jarak antara Anda dan mereka. Pernah suatu saat ibu-ibu yang saya hormati, saya di pengajian. Pengajiannya hanya 30 orang. Lalu ketika saya pidato, tiba-tiba ada calon DPD perempuan yang datang. Datang, kasih sambutan, habis itu pulang. Ibu-ibu itu terus bilang begini, kok nggak nyalamin ya, kok nggak salaman ya sama jamaah. Padahal dia itu juga kenal saya. Kami satu pesantren. Tapi dia juga tidak salaman ke saya. Karena biasanya modelnya para caleg itu melakukan kegiatan itu sehari bisa 10. Karena apa? 15 menit, 15 menit, 15 menit, 15 menit. Dan saya tidak pernah melakukan itu. Saya pasti pagi itu hanya 2. Pagi jam 8 sampai jam 11. Siang itu siang sama habis asar, lalu
orang dua. Karena saya tidak pernah mau hanya duduk, pidato, lalu pergi. Saya pasti menunggu di situ, saya pasti ngobrol, dan yang ternyata yang simpel adalah salaman itu loh. Kalau orang ada 30, saya salami semua. Kalau ada orang ribuan, saya akan berusaha yang saya lewati itu saya salami. Dan ternyata cara salaman itu juga berpengaruh, Bu. Saya itu baru sadar sekitar sebulan yang lalu. Dia bilang gini, inilah yang membedakan Anda dengan orang lain, nih, katanya. Kenapa? Kalau orang lain kalau nggak pernah kenal itu salamannya cuma gitu. Tapi katanya kalau saya dengan siapapun salamnya kok gitu. Tapi itu tidak saya sadari, itu automatically. Berarti kemarin prolegnas, nanti Mbak Rata akan menjelaskan banyak. Saya satu-satunya orang di rapat pleno kemarin, hari apa ya rapat pleno? Nah, setelah kita berhasil undang PKDRT, kita baru mengenal, oke, ini ada legislasi, kita harus fight untuk mengajukan undang-undang di program legislasi nasional. Karena kalau sekarang ini kan memang di DPR dan pemerintah, tapi kita bisa lewat inisiatif pemerintah, bisa juga inisiatif DPR, tapi tetap gaungnya tuh dibuat ini ya lewat legislasi nasional. Jadi pemerintah disuruh kader secara gender itu. Jadi inilah dinamika yang kita memang sekarang hadapi ya di tengah kegalauan politik semua orang ya. Dengan situasi DPR yang benar-benar ironis, ya kita harus bekerja tetap untuk bagaimana tetap agenda kita juga bisa berhasil diperjuangkan di DPR. Oke, hilir namanya, hilirnya. Tapi kita undang perkawinan Mbak Ratna, sementara Mbak Dani akan terus lakukan kajian-kajian akademis yang tentu akan kita butuhkan untuk mengawal isu perempuan ke depan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada bagaimana mereka membuat kartu nama, kemudian stikernya, apa yang menarik dari stiker itu saya ambil, saya catat, dan saya ketika pulang saya pakai tersebut ya. Jadi itu yang sangat berharga. Ini ada gambarnya di waktu SP datang ke kantor ya. Punya kelompok binaan ya, gubuk-gubuk yang saya bina selama 5 tahun. Jadi suara saya itu dari mereka saja. Tergiring kita memang tertantang, tergiur bahkan tidak melakukan berani untuk mengamankan suara. Jadi banyak tim itu udah wajah capek kita ini diserang dari mana-mana, gimana kalau kita untuk menjaga suara kita saja pakai uang. Tapi saya ingat komitmen itu, bahwa saya sudah berkomitmen untuk menjadi caleg yang cantik gitu ya. Akhirnya tim saya itu bikin baliho, mari memilih caleg yang cantik. Wah, ini sudah berakhir gitu ya. Saya yakin teman-teman, saya bilang kalau seandainya di DPR itu kayak peserta taman ground, saya bilang itu betapa
betapa luar biasanya DPR kita bisa kerja yang semua rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah kotor, padahal ibu itu di masa itu sudah berpolitik, tapi tetap saja ibu-ibu itu tarik pamannya. Tapi tetap yang namanya di Kabupaten Bogor itu sudah istilahnya tradisi itu money politik. Kita turun seperti apapun kita jelaskan bahwa ini ada dana aspirasi dewan itu seperti ini adalah hak ibu-ibu, hak rakyat, bangga. Pernah tidak dewan-dewan yang dulu menyampaikan seperti ini kepada ibu-ibu di Bali Ta'lim, kepada bapak-bapak? Tidak pernah. Saya akan sampaikan seperti itu, ada dana hak ibu-ibu ketika reses, silahkan, tapi melalui program sampaikan. Oh gitu ya Bu ya? Iya. Nah sekarang ibu-ibu kalau pengen itu dana turun, pilih calon yang sekiranya bisa mewakili ibu-ibu. Siapa lagi yang bisa mewakili ibu-ibu? Yang tahu perasaan, yang tahu keinginan, yang tahu kebutuhan perempuan adalah perempuan. Makanya sekarang harus pilih perempuan, perempuan pilih perempuan. Laki-laki responsif gender, dia mau setuju, tapi ternyata kenyataan tidak seperti itu. Sulit gitu. Nah, itu kenapa diawalinya dengan pilkades. Jadi ada istilah di sana, cilok di kecapan, dicolok lamun ayah gocapan. Gocap tuh 50.000 Bu. Jadi dicolok kok ada uang 50.000 baru mau. Untuk saat yang pemilu sekarang, terutama semua partai semudah dan segampang yang teman-teman dari wilayah lain. Cuman ya alhamdulillah gitu ya, walaupun memang kita tidak jadi alek, tapi kita masih bisa berkarya, kita masih bisa berjuang, termasuk seperti Mbak Sasa, dia tuh relawan P2TP2A, dia perlindungan perempuan dan anak. Kita di situ terus. Jadi kita P2TP2A Kabupaten Bogor memang alhamdulillah kemarin mungkin itu untuk Indonesia ya juara pertama. Di situ ada traffickingnya sampai kita menjemput itu istilahnya apa sih Sa? Korban ya. Dari yang selama ini jadi focal point untuk jadi supir untuk semua ini. Kalau saya bicara di depan atau visualisasikan apa, nggak mungkin atau workshop nggak mungkin terlancar dari atau kita atau Pak Agus atau tim-tim lain. Jadi ya semoga kami saya akan kirimkan ini nanti terima kasih kepada kepada Leli dan lain-lain yang luar biasa. Terima kasih Pak. Kita beri tepuk salut dulu dong buat Pak ya. Oh datang lagi? Besok pagi. Oh itu kita cabut tepuk salutnya. Udah, kita kasih tepuk salut dong buat Pak. Tepuk salut. Salut. Oke, terima kasih Pak Scott. Sampai besok pagi kembali ke sini ya. Oke. Ya, 5 juga seperti itu. Iya. Ya. Dan itu nilainya nggak lagi 50, minim 200 seperti itu. Bahkan ada yang kita per komunitas itu biasanya dia memberikan cek mundur Mbak, dia kasih cek mundur. Jadi perhitungannya seperti ini. Yang kalau yang saya lihat di lapangan, jumlah DPT tertentu dalam suatu komunitas, kemudian dia janjikan cek akan diberikan sumbangan sebesar berapa, tetapi cek itu akan ditulis nanti, akan diuangkan nanti setelah dia terpilih. Apabila tidak terpilih, tidak jadi diuangkan. Seperti itu sangat banyak terjadi. Bahkan di lingkungan saya itu terjadi. Sama. Mendingan seperti itu. Dan yang paling membuat saya jadi sebenarnya, misalkan ada caleg yang sudah menyumbangkan beberapa banyak barang, misalkan men seperti itu ya, men, kemudian begitu dia tidak terpilih, sebagian semennya dia minta kembali. Nah, yang seperti itu ada yang kemarin kali terjadi. Ini tidak mengada-ngada Pak, dan memang banyak itu terjadi. Setengahnya diambil kembali. Ya makanya saya juga bertanya begitu, kalau udah jadi jalan apa dibongkar lagi gitu loh, udah jadi baju apa bisa lagi gitu. Banyak yang apa sih kekurangan saya, kekurangan apa yang harus saya kurangkan lagi, kemudian kelebihan apa yang harus ditingkatkan lagi, yang seperti itu. Ya, itu jangan juga lihat. Kemudian manfaat yang telah didapat di pelatihan ini,
selaku komunitas, selaku masyarakat, ya pastinya kita menjadi lebih tanggap terhadap masalah-masalah sosial masyarakat yang terjadi di lingkungan sekitarnya dan maupun menyikapinya dengan lebih baik. Kenyataannya memang di era sekarang ini memang masalah sosial itu tertutup mata ya. Di Tabanan sendiri masalah anak-anak melarikan diri yang baru kejadian kemarin ditangani oleh Ibu Gapi, itu ada seorang anak kelas 5 SD yang pergi untuk apa? Yang pergi, ya, kemudian ditanya yang masuk berita nasional juga. Ditanya diculik, padahal sebetulnya dia pergi bersama pacarnya janjian. Nah, seperti itu anak. Jadi saya duduk di ruang tunggu, bagi-bagi amplop itu di depan KPPS. Jadi istilahnya secara terbuka. Dan itu calonnya juga jelas memang begitu. Terus ketika saya terima gitu, saya terima karena kan dibagi-bagi begitu kan. Jadi saya terima duitnya, saya buka. Kok cuma 10.000? Masa 5 tahun ke depan saya cuma dikasih 10.000 kayak gitu kan. Terus saya kembalikan, Mbak, ini buat anaknya aja. Jangan beli haram, saya bilang gitu. Ini menunjukkan memang kondisi Bogor tidak sama dengan ketika dibandingkan dengan kondisi Mbak Dini yang secara modal sosialnya sudah jadi, karena beliau tinggal di pesantren itu sudah lama dan alumninya sudah puluhan ribu saya pikir. Dan kondisi di Bogor itu memang perlu penanganan khusus, sehingga mungkin tidak hanya mendorong juga punya program yang kira-kira tidak hanya penguatan calegnya, tapi penguatan partai juga penguatan Bawaslu-nya. Di dalam PDIP sendiri. Jadi selain di partai politik, saya bicara tentang pendidikan politik itu nggak bisa yang kemudian bicara beberapa bulan. Namun di setiap wilayah, penting karena merefleksi juga di NTB, berarti 3 kali pemilu banyak sekali teman-teman yang dari gerakan organisasi masyarakat sipil mencalonkan, tapi selalu tidak pernah ada yang masuk. Karena kenapa kita biarkan mereka tercecer? Kita biarkan mereka kemudian saling bertarung sendiri, kita kemudian tidak pernah memetakan bahwa sebenarnya siapa yang memang harus kita dorong layak. Silahkan semua mengusung untuk memenuhi, tapi kita penting juga sebagai gerakan perempuan mulai memetakan di dapil ini harus ini yang dimasukkan, di dapil ini harus ini yang dimasukkan. Legowo kita semua kemudian apapun yang kita lakukan untuk mengusung. Karena kalau enggak gitu, kita bertarungnya tetap bertarung bersama perempuan sendiri. Ya oke lah, bisa terlihat berusak-berusuk ke sana kemari, tapi tetap aja pada saat itu kita bertarung sendiri. Merubah yang harusnya seharusnya jadi seharusnya gitu. Terus ya yang harusnya kan memang bupati yang dipanggil dewan. Yang kedua untuk Saya kira itu saja Mbak. Satu desa 12 banjar. Sebelumnya 5 tahun yang lalu itu suami saya juga sempat mencalonkan diri dan sama hasilnya kayak sekarang nggak jadi, juga sama menghabiskan kos itu miliaran. Mungkin kalau Fortuner saya beli berapa Fortuner itu puluhan Fortuner ya saya dapatkan, cuman itu saya nggak pikirkan, oke udah sudah habis. Dan saya itu dibuang di Sekomaria. Itu yang paling terakhir saya ambil keputusan oleh suami. Karena saya tidak menginginkan risiko kedua ada. Mayat itu ibarat anjing di jalanan, terbengkalai tanpa ada orang yang mau mempertanggungjawabkan itu. Apakah ini politik? Apakah korban seperti ini yang harusnya kami dapatkan gitu loh? Sedangkan kami perempuan berani. belum sensitif gender. Contohnya
saja di tempat saya, di beberapa daerah yang lain, kontributor ya, kalau di daerah kontributor, kebetulan saya di Berita Satu TV, kontributor di TVRI. Dari semua kontributor yang ada satu perempuan di Berita Satu itu. Di Kompas TV juga seperti itu, hanya satu perempuan. Kenapa? Kontributor sangat jarang perempuan yang menyerahkan pekerjaan itu, karena secara teknis kita harus bisa semua, mulai dari ambil gambar seperti kameranya Om Bibi, terus kemudian membuat berita, mengeditnya dan mengirimnya. Kesuksesannya masih tertunda saat ini, itu akan terus berupaya bagaimana nanti ketika ruang tahun 2019 itu terbuka, perjuangannya itu akan semakin meningkat dan saya yakin bahwa hasilnya pasti akan lebih baik nantinya. Terus perjuangan ya kawan-kawan pemilih nih yang penting juga sebenarnya, bagaimana kemudian pendidikan politik, pengetahuan soal politik uang, pengetahuan apalah yang kita pelajari selama ini tuh terus digaungkan di telinga para pemilih ini, baik itu pemilih pemula, pemilih perempuan ataupun laki-laki, harus terus digaungkan itu sehingga mereka tidak memilih orang karena dibeli, ya. Modal sosial saya pikir sudah ada di kita semua. Dengan suara yang kita peroleh baik itu hanya berapa ratus, berapa ribu, saya pikir itu adalah modal sosial yang harus kita rawat, yang harus terus kita hampiri, kita ajak komunikasi, kita ajak apa saja yang untuk kita bisa nanti sebagai investasi kita ya, sebagai investasi kita untuk pemilu ke depan, ya 2019, ya. Ruang ini, pertemuan kita ini sebenarnya menjadi apa ya, memperluas sebenarnya jaring laba-laba kita. Ya. Kita sudah punya jaring laba-laba berapa ikatan, tapi ini sekarang semakin meluas karena ya tadi kawan Iko dari media itu mengatakan ya kami media siap untuk membantu untuk bagaimana mengangkat profil atau situasi-situasi masyarakat yang ada. Itu yang harus diambil, direbut sekarang. Bagaimana menjadikan kawan-kawan media itu sebagai partner kita untuk bisa memperjuangkan apa yang sedang kita kerjakan saat ini, baik itu di parlemen ataupun di luar parlemen. Konsolidasi saya pikir itu tetap harus dilakukan, baik antara kalau kita sudah punya Ibu Ada, kita punya Ibu siapa lagi, Ibu Ada yang lain di tempat lain, jangan sungkan, jangan memutus silaturahmi, justru harus intens berkomunikasi karena kita sudah punya channel di sana. Kita sudah bisa bagaimana apa yang kita perjuangkan di masyarakat itu kemudian nanti bisa tersambungkan dengan kawan kita yang ada di legislatif. Saya pikir itu pembelajaran kita semua dalam apa yang sudah kita lakukan secara bersama-sama, dan di akhir kita mungkin bisa memberikan tepuk salut dong untuk 3 orang narasumber kita ini dan juga kepada